Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Seorang penghuni rumah mengalami sesak nafas dan pingsan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan medis. Api pun padam 30 menit setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik mesin AC. Di Jalan Oto Iskandar Dinata, Ciamis, Jawa Barat, sebuah gudang perbaikan tabung gas terbakar. Banyak material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, seorang supir minibus tewas terbakar setelah minibus yang dikendarainya menabrak tiang listrik di ruas jalan Desa Pergam, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Setelah api berhasil dipadamkan, jenazah korban langsung dievakuasi oleh aparat gabungan setempat. Kecelakaan diduga disebabkan karena sopir mengantuk. Mobil carry minibus pas di tikungan tajam, mobil tersebut mungkin diduga ngantuk, menabrak tiang listrik sebelah kiri, sehingga menyebabkan mobil tersebut terbakar dan sopir tidak bisa menyelamatkan diri dari kendaraannya. Keadaan sopir meninggal di dalam kendaraan dengan luka bakar hampir 100%. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk keperluan identifikasi. Tim Liputan Ayus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Kutsi Firdausi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Ya, iNews Siang hari ini kami awali informasi dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung berakhir ricuh. Ya, para supporter masuk ke lapangan dan memukul pemain. Pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Besuk Wirowongso, Jember, Jawa Timur ricuh. Supporter Gajayana Wirowongso masuk ke lapangan dan memukuli pemain Patrang. Beberapa pemain lari ke area pesawahan petani untuk menyelamatkan diri. Kericuhan diduga karena pemain tim tamu bermain kasar. Petugas keamanan kesulitan melerai kericuhan ini. Pengamat sepak bola Jember menyayangkan aksi kericuhan sepak bola tersebut. Karena semangat sepak bola sebetulnya adalah semangat persahabatan, semangat fair play. Apalagi kalau hari ini kan hari Ramadan, puasa, yang seharusnya semua bisa menahan diri. Apalagi tokoh-tokoh sepak bola, pemain sepak bola yang punya semangat fair play ini harusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai semangat sepak bola. Diharapkan para pemain dan supporter menjunjung tinggi sportivitas sehingga kualitas turnamen di Indonesia semakin baik. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Diduga hanya karena saling ejek saat membangunkan sahur, 2 kelompok remaja tawuran di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dari jarak dekat. Tawuran antar 2 kelompok remaja ini terjadi di Jalan A, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 kelompok remaja ini saling serang dari jarak dekat menggunakan senjata tajam. 2 kelompok remaja yang bertikai berasal dari Jalan Karanganyar dan Jalan Kartini. Kedua kelompok ini cekcok diawali saling ejek saat sedang membangunkan sahur. Tidak ada pihak yang melerai tawuran ini. Tawuran baru berhenti ketika salah satu kubu yang kalah jumlah memilih mundur. Karena kalau habis sahur itu kan pada keluar dan kebetulan katanya anak-anak kita ributnya dengan sebelah deket lah. Warga sekitar berharap adanya patroli rutin dari kepolisian agar tidak ada lagi aksi tawuran serupa yang sangat meresahkan warga. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rem tidak berfungsi, truk tangki air menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Balaraja, Serang, tepatnya di depan kantor Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Video amatir merekam sesaat setelah peristiwa kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Balaraja, Serang, tepatnya di depan kantor Kecamatan Balaraja. Kecelakaan terjadi pada Senin sekitar pukul 10 tadi siang. Truk tangki air yang diduga mengalami masalah rem terperosok
terperosok ke selokan usai menabrak sejumlah sepeda motor. Laporan awal menyebutkan sedikitnya 3 orang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian dan beberapa orang lainnya luka-luka. Belum ada keterangan resmi dari polisi mengenai kecelakaan ini. Yang kebetulan mengenai A2392YD. Masih dari Banten, pemirsa, sebuah truk menabrak minibus di Jalan Raya Cilegon Anyer, Serang. Evakuasi sopir minibus yang terjepit berlangsung dramatis. Evakuasi sopir minibus yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cilegon Anyer, Serang, Banten, Minggu pagi berlangsung dramatis. Korban yang luka ringan terjepit badan minibus yang ringsek usai bertabrakan dengan sebuah truk. Evakuasi korban dibantu Polres Cilegon dan warga berlangsung selama 1 jam. Sebelumnya, minibus yang melaju dari arah Ciwandan menuju Anyar ditabrak truk dari arah berlawanan yang gagal mendahului kendaraan di depannya. Mobil, walau pengakuan si pengemudi truknya itu ngantuk dia mendahului mobil minibus yang ada di depannya, cuma mungkin karena belum sampai, dari depan ada mobil lagi, korban kecepatan tinggi, dia buang kemana-mana juga, ke kiri ke kanan juga tetap aja tuh kena, dia buang ke kiri kena, yang disalip sama dia, ke kanan kena, akhirnya dia ke kanan, ya saat bersamaan datang kendaraan Avanza itu yang dikemudikan oleh mobil. Akibat kecelakaan ini 2 kendaraan rusak parah. Sopir minibus yang luka-luka dan syok dilarikan ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu di Tanah Datar, truk pengangkut alat berat menghantam sejumlah kendaraan dan rumah warga, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan truk pengangkut alat berat ini terjadi di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Truk yang mengangkut alat berat tidak terkendali saat melintas di jalan menurun menuju Kota Padang. Truk menabrak 1 mobil, 2 sepeda motor, dan 3 rumah warga. 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian dan melukai 13 orang lainnya. Korban langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi. Truk bermuatan alat berat menabrak 1 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2. Dari kecelakaan tersebut, 1 pengendara roda 2 mengalami meninggal dunia di tempat, dan korban luka berat 1 orang, luka ringan 12 orang. Lalu untuk kerugian material ada 3 kendaraan roda 4 yang terparkir dan 1 kendaraan roda 2